sehingga nanti akan saya perbaiki. Sudah kelihatan Pak ya? Oke. Jadi ini beberapa topik riset yang dikerjakan oleh mahasiswa saya, terutama yang saya sampaikan di sini adalah untuk mahasiswa S2 Teknik Mesin. Jadi untuk menghubungi saya nanti bisa pakai email itu, ya, atau telepon atau WA. Ya. Kalau saya bebas saja, jadi terutama WA ya. Cuma kalau telepon kadang memang tidak saya angkat karena kemungkinan melihat situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau WA, insya Allah akan saya balas ya, meskipun tidak langsung kemungkinan karena lihat situasi juga. Kalau pas longgar, pas tidak ada kegiatan ya akan saya balas. Gitu. Nah, area riset saya diantaranya ada material, kemudian desain atau CAD, manufacturing, CAM, kemudian engineering analysis atau KAI. Nah, itulah mengapa saya memegang mata kuliah ini, ya, CAD, KAI. Kemudian saya juga sudah tulis bukunya itu, jadi CAD, KAI, dan rapid prototyping sebenarnya. Karena dulu saya pegang dua mata kuliah, yang semester 2 itu rapid prototyping. Karena itu sangat berkaitan dengan CAD dan CAM. Namun sekarang sudah dipegang oleh Bapak dosen yang lain, ya, Bapak Dr. Muhammad Sukron. Tapi bukunya sama, saya minta untuk tetap pakai buku saya dan bisa ditambahkan lagi nanti untuk materinya. Jadi buku itu bisa dipakai di semester 2 juga, di mata kuliah rapid prototyping. Untuk riset material yang sudah kami lakukan diantaranya adalah friction stir welding, kemudian komposit, kemudian seramik. Ya. Friction stir welding ini adalah proses welding atau pengelasan, tapi dengan metode stirring. Stirring itu pengadukan dan menggunakan fenomena friction. Friction itu gesekan untuk menimbulkan panas, seperti yang digambarkan di sini. Ya. Jadi material yang disambungkan di dalam friction stir welding itu adalah material non-ferro yang tidak bisa dilas dengan menggunakan arch welding atau pengelasan konvensional. Nah, ini kebanyakan misalnya contohnya untuk penyambungan antara aluminium dengan kuningan, aluminium dengan material yang lain, tembaga dan sebagainya. Nah, meskipun hasil pengelasannya masih belum sekuat arch welding atau di material ferro, nah ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian komposit, ya, komposit yang saya lakukan ini pengembangannya lebih banyak ke plastik metrik komposit, ya, atau di dalam dunia material itu ada namanya WPC, ya, wood plastic composite. Ada yang menggunakan serat kayu atau menggunakan serbuk kayu, kemudian matriknya adalah plastik. Namun di sini plastik beberapa yang dipakai adalah yang daur ulang. Gitu. Kemudian untuk seramik yang kita lakukan itu juga sama, kita menggunakan recycle material atau bahan daur ulang, yaitu limbah kaca. Ya. Karena limbah-limbah plastik dan kaca ini perlu waktu yang cukup lama untuk penguraian alami di tanah. Nah, kaca ini kita gunakan sebagai material glasir atau pelapis untuk bahan keramik atau bahan gerabah. Nah, ini gambar yang ditunjukkan ini adalah contoh hasil untuk material glasir. Nah, friction stir welding atau pengelasan aduk gesek ini beberapa parameter sudah kita lakukan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Sebagai contoh misalnya untuk geometri pahat, ya, ini ada geometri pahat, ada macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian kecepatan putar atau RPM-nya, ya, kemudian feed rate atau kecepatan majunya pahat. Kemudian tilt angle itu kemiringan pahat di sini, ya, kemiringan ini.
itu juga mempengaruhi hasil pengelasan. Kemudian depth of plank itu kedalaman masuknya pin ini ke dalam material. Nah, termasuk material. Nah, material yang sudah kita lakukan, bahkan kita coba sambungkan antara besi dengan aluminium dengan metode ini, FSW. Nah, ini contoh beberapa parameter yang kita sudah lakukan. Variasi material misalnya antara aluminium dengan aluminium, ya, baik dari seri 1 dan 1, ya, 1 dan 6 atau 6 dan 6. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Kemudian temperatur kita coba atur juga atau dengan menggunakan pemanas tambahan atau preheating, ya, preheating. Jadi temperatur mulai dari 150, 200 sampai 250. Nah, memang ini kendala di pelaksanaan. Jadi sebenarnya untuk proses friction stir welding itu terjadi sebelum temperatur melting, ya, sebelum melunak itu sudah terjadi. Itulah sebabnya kenapa, karena friction stir welding ini masuk dalam kategori solid state welding. Ya, jadi dia masih di dalam fase solid, jadi belum meleleh. Beda dengan yang arc welding. Kemudian tilt angle yang sudah dilakukan variasi dari 0, 1, dan 2 derajat. Kemudian spindle speed, termasuk kita gunakan filler material. Ya. Nah, ini untuk yang project yang saat ini kita tambahkan beberapa material powder yang di bawah ini, powder filler. Ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa yang dari Semarang itu, Pak Nurholis. Itu akan ditambahkan nano powder di bagian welding lainnya, itu diberikan nano powder. Nah, nanti dilihat pengaruhnya seperti apa. Kemudian underwater welding yang kategori wet welding atau pengelasan basah, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya, ya, dilaksanakan di Solo Technopark, ya, karena di sana ada laboratorium pengelasan bawah air yang berstandar internasional. Nah, ini sudah kita lakukan, jadi beberapa parameter yang digunakan dalam pengelasan bawah air. Memang ini yang melakukan pengelasan tentu ahlinya, ya, jadi kita hanya menyediakan material dan parameter yang akan dipakai, kemudian dilakukan oleh ahlinya atau yang sudah tersertifikasi untuk melakukan proses welding. Nah, kemudian ada juga yang memvariasikan antara atau meneliti penggunaan air tawar dan air garam, ya, atau air laut. Nah, karena menggunakan air laut, maka ini digunakan akuarium, ya, menggunakan akuarium. Karena kalau menggunakan yang di Solo Technopark jelas nggak mungkin, karena volume airnya besar sekali, ya, seperti kolam renang, sehingga menggunakan akuarium gitu. Parameternya diantaranya arus, kemudian travel speed yang diteliti. Nah, ini diantaranya hasil dari foto mikro di pengelasan bawah air. Ini masih sama bawah air. Nah, ini proses pengelasan di bawah air yang dilakukan di Solo Technopark, ya. Jadi ini mahasiswa saya kebetulan perempuan, ya. Sekarang jadi dosen di Pertama Mulia kelihatan. Nah, parameternya kita tentukan, kemudian melakukan uji tarik, uji SEM, kemudian IDS. Nah, ini dilihat pada bagian
kelasnya. Nah, ini sudah terbit di jurnal internasional, ya, ini di Material Science Forum. Nama saya ini namanya Sumantri. Nah, nanti Bapak-bapak juga harus akrab ya dengan jurnal-jurnal internasional ya untuk menambah pengetahuan. Kemudian metal casting atau pengecoran logam. Ini juga sudah lulus mahasiswanya. Ini dia membuat pengecoran aluminium, ya, eksperimennya seperti ini, dicor, kemudian juga disimulasikan menggunakan solid cast. Nah, di sini di UMS ini punya, di teknik mesin ya, punya solid cast original. Jadi nanti bapak-bapak yang suka desain, suka simulasi, itu bisa mempelajari, apalagi yang casting, yang pengecoran, itu ada. Baru kita beli ya. Nah, beli di lab itu ada berapa license itu, 4 atau berapa. Nah, itu bisa digunakan untuk simulasi pengecoran. Nah, yang dilakukan mahasiswa ini, dia meneliti seberapa akurat simulasi yang dilakukan itu untuk mendeteksi cacat. Ya. Jadi posisi inlet atau aliran masuk proses pengecoran itu disamakan persis dengan eksperimen. Nah, pada waktu simulasi itu bisa mendeteksi daerah-daerah yang berongga, yang kemungkinan berongga di mana. Nah, itu nanti akan dicek dengan yang eksperimen. Gitu. Nah, ini adalah hasil eksperimen untuk mencari rongganya berdasarkan dari hasil simulasi. Ya. Jadi simulasi memperoleh contoh di sini 1, 2, 3 ini kemungkinan terjadi rongga. Ya, ditunjukkan di sini. Maka dipotong pada daerah itu pada waktu eksperimen ini. Dan ternyata betul di situ ada rongga-rongga yang terdeteksi. Gitu. Nah, ini hanya sampai di batas ini belum sampai melakukan penanggulangan. Ya, apakah nanti mengubah aliran masuk atau menambah lagi, itu belum. Jadi dia hanya sampai bahwa simulasi yang cacat yang ditunjukkan simulasi itu di dalam eksperimen juga sama. Gitu. Nah, ini juga sudah terbit sama di Material Science Forum. Nah, ini mahasiswanya ini namanya Pak Dedi Pridiantoro. Nah, kebetulan beliaunya ini punya kafe, ya, namanya Kofka. Nanti kalau mau ngopi bisa ke situ. Ada di Gata itu kafenya. Nah, sebenarnya beliaunya ini dulu teman saya, ya, teman seangkatan. Kemudian dia kerja di perminyakan dan sekarang sudah resign, sudah pensiun, ambil S2, kolaborasi dengan saya. Gitu. Kemudian untuk keramik, ya, keramik yang kita pakai adalah botol bekas. Ya, botol bekas ini kita hancurkan, kita serbukkan, ya, diserbukkan seperti ini. Nanti dicampur dengan material-material lain yang bisa nempel di gerabah. Nah, ini gerabah sebenarnya yang kita pakai genteng, ya, genteng. Jadi genteng yang masih mentah yang belum dibakar itu dilapis dengan glasir ini, berbahan utama limbah botol kaca itu, kemudian di oven. Nah, kemudian dilihat fenomenanya seperti apa. Nah, ini hasil setelah dilapis dengan kaca. Ini juga sudah terbit di ASTES Journal, ya, Fabrication of Glass Material from Recycled Bottle Glass and Kaolin. Nah, mahasiswanya namanya Elkana, Elkana Bila Lapo. Kemudian di bidang desain,
Di bidang desain bisa masuk ke produk atau part design, kemudian die design, mold design, reverse engineering, dan rapid prototyping. Nah, ini kalau yang senang desain bisa masuk ke sini, ya. Desain, analisis, dan seterusnya itu bisa masuk ke sini. Ini contoh yang sudah dilakukan. Ini kebetulan saya dapat project waktu itu membuat mixer untuk truk ya, truk mixer. Tapi untuk Rotomix ini untuk memix atau mencampur pakan ternak. Jadi punyanya Astra. Ya. Jadi Astra Agro itu punya peternakan di Kalimantan. Dia bikin seperti ini. Ini sudah terbit juga, judulnya Design Optimization and Stress Analysis of Screw Conveyor of Rotomix. Nah, mahasiswanya namanya ini Zainuddin. Kemudian ini pas di awal-awal berdirinya MTM atau Master Teknik Mesin, itu mencoba untuk membuat data CAD untuk kendaraan SMK ya waktu itu. Nah, ini mobil SMK-nya dibongkar, kemudian dibuat data ini ya mahasiswanya bikin CMM gitu ya, pura-puranya CMM ya, meskipun manual, kemudian dicatat koordinatnya dan digambar. Nah, yang mahasiswa saya ada yang kebagian di sini membuat desain dash, ini gambarnya untuk pintu belakang, kemudian buat dash, nah nanti desain dash dan analisis statik, ini pakai CATIA. Nah, ini dari dash atau cetakan untuk pintu belakang ya didesain seperti ini, dianalisis. Kemudian ada juga mahasiswa lain yang melakukan optimasi terhadap suspensi ya. Ini kendaraan VR. Ini berawal dari perusahaan VR melakukan kuliah umum di Magister Teknik Mesin. Kemudian anak-anak mahasiswa kunjungan ke sana, nah, kemudian diberikan topik-topik tentang penelitian dan salah satunya ini melakukan simulasi atau optimasi ya, desain dan optimasi pegas daun ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada celahnya di sini ya, ini yang coba dianalisis kembali. Nah, kemudian ini bagian yang lain dari mahasiswa saya, ada yang kebagian bumper ya. Kebetulan bumper ini dari plastik sehingga harus melakukan simulasi injection molding gitu. Ini menggunakan ANSYS software-nya. Nah, yang kebagian CAD dia melakukan impact analysis ya. Ini ada standarnya. Benturan ya, seolah-olah ini kepala manusia ya, kemudian berbagai material dicoba di sini ya, kemudian dilihat fenomena impact-nya. Ini sekarang beliaunya sedang S3 di Korea ya, jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya, karena kemudian sekarang sedang studi S3 di Korea, baru berangkat. Ini tadi masih berkaitan yang hasilnya. Ini juga sudah publish di Scopus atau di jurnal internasional. Nah, kemudian ada juga yang melakukan simulasi, kemudian prototype ini untuk mekanisme belok ya roda 90 derajat ya, di sini. Ini sampai 90 derajat rodanya dengan mekanisme seperti ini. Ini prototipenya sudah jadi juga. Ini menggunakan 3D printing. Ini yang prototipe beneran sudah jadi. Tapi baru satu. Ya, pada waktu itu mau bikin satu unit ya kanan kiri supaya kelihatan, tapi
hanya sebagian saja di sini. Kemudian untuk pembentukan, ya pembentukan kebetulan bidang saya ini juga beririsan dengan Pak Tridoto di bagian pembentukan. Ini kalau software itu kita gunakan Autoform, ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan eksperimen, ya. Jadi bagaimana kita melakukan eksperimen atau simulasi itu saling melengkapi kebutuhan datanya. Nah, ini yang dilakukan juga dari mahasiswa saya. Ini kebetulan mendapat pembiayaan riset dari Dikti untuk hibah pasca sarjana. Ini juga sama, mencari cacat yang terjadi karena proses stamping itu memerlukan biaya yang cukup besar. Ya, di dalam proses pembuatan dies atau cetakannya itu biayanya cukup besar. Ya, sehingga diusahakan itu sekali jadi, ya, sehingga ada cacat. Ya. Kalau cacat nanti cost-nya akan membengkak, ya, karena misalnya begitu trial hasilnya sobek, nah itu perlu tambahan biaya yang cukup besar. Kemudian ada juga yang melakukan desain dan optimasi ini untuk connecting rod dan piston. Ya, ini untuk Ijang Innova kelihatannya. Nah, ini. Dari gambar asli, fotonya digambar secara 3D menggunakan CATIA, kemudian analisis menggunakan ANSYS. Ini assembly analysis. Ini juga sudah terbit di jurnal Scopus. Nah, ini namanya Mas Fendi Hirmawan, The Influence of Material Properties to Stress Distribution on Piston, Connecting Rod and Crankshaft of Diesel Engine. Nah, ini dia sekarang jadi dosen di sini, Akademi Teknologi Warga Surakarta. Nah, ini tadi yang Rotomix, ya, melakukan optimasi di bagian screw, ya, screw conveyornya ini sebagai pengaduk. Nanti dicari di sini ada tegangannya dan seterusnya. Ini juga sudah terbit. Nah, ini yang baru lulus juga, ya, ini studi perilaku wrinkling dan thinning, ya, pada proses stamping top outer headback dengan material STGA dan SPCC. Ini studi kasus diambil dari PT New Armada Magelang. Ini produk dari kendaraan Elf itu. Ya, ini pintu atau kaca belakang. Ya, kaca belakang. Jadi permasalahan ini memang terjadi di PT New Armada, kemudian dijadikan topik tesis di S2 gitu. Dan ini laporannya juga dikirim ke sana, ya, dikirim ke sana. Nah, itu terbit di jurnal ASTES, ya, jadi Study of Wrinkling and Thinning Behavior in the Stamping Process of Top Outer Headback Part on the STCA and SPCC Materials. Nah, mahasiswanya ini juga perempuan kebetulan, Sri Wayanti, kemudian saya pembimbing 1, pembimbing 2-nya adalah Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo ini alumni PT New Armada gitu. Jadi dulu di sana pindah ke Webnets. Nah, kemudian berikutnya ada mahasiswa saya juga melakukan ini optimisasi, ya, desain dan optimisasi untuk proses injection molding, ya, untuk pembuatan almari plastik. Nah, kemudian beliaunya ini kerja di situ, gitu, ya, di pabrik plastik di Semarang. Brandnya itu namanya Arisa ini. Ya. Nah, dia melakukan ini mulai dari awal desain sampai proses jadi sampai ke pengiriman.
ya ini dapat dikatakan studi kasus. Saya sempat dapat kiriman 1 lemari plastik. Publikasi saya bisa dilihat di Scopus, kemudian Google Scholar atau Sinta. Ya, nanti searching nama saya itu sudah keluar. Ya, terutama dari Sinta ini juga bisa dilihat publikasi saya baik nasional maupun internasional. Nah, gitu Bapak-Bapak untuk area riset. Nanti kalau ada yang berminat atau tertarik dengan tema-tema yang saya sampaikan ini, nanti bisa kontak saya, ya, bisa by WA atau email, nanti baru kita diskusi. Nah, sebelum masuk materi, kalau mau ada yang ditanyakan kami. Nah, ini pengantar untuk KMK. Ya, paling tidak nanti yang kita pelajari dalam 1 semester ini itu ada CAT, ya, sistem CAT, sistem CAM, kemudian KAI, ya, antaranya apa. Nah, C yang ada di sini itu adalah kependekan dari komputer, ya. Sehingga mata kuliah ini basisnya memang komputer. Ya. Nah, definisi CAT saya kira semua sudah tahu, ya. Computer aided design ini merupakan alat, ya, atau perangkat yang digunakan untuk desain, ya, dengan bantuan komputer, ya, tentunya. Nah, komputer itu kan ada software, ada hardware. Nah, software nanti yang dipilih dalam mata kuliah ini saya pilih CATIA, ya. Kenapa CATIA? Karena CATIA ini salah satu software yang memiliki fungsi yang paling lengkap. Ya, ada CAT, ada CAM, dan ada KAI. Di antaranya itu. CATIA. Nah, apa yang kita pelajari di dalam CAT, CAM, KAI ini itu tak lepas dari siklus produksi yang sudah kita kenal. Ya. Jadi kalau kita akan membuat sebuah produk, ya, itu berawal dari konsep dulu. Produk itu konsepnya seperti apa, atau sketch lah, ya, yang kita buat itu. Nah, atau disebut dengan produk konsep. Nah, kemudian produk itu dilanjutkan ke dalam proses engineering, ya, mulai dibuat gambar 3 dimensinya, ya, assembly-nya, dan seterusnya, sampai ke dalam analisis. Itu ada di sini, design engineering. Ya, jadi ada CAT, KAI itu ada di sini, computer aided engineering. Nah, kalau ini sudah siap untuk diproduksi atau dibuat, maka masuk ke drafting dulu. Nah, kenapa drafting? Karena di gambar drafting inilah semua simbol pengerjaan ada di sini. Ya, proyeksinya, simbol pengerjaan, kalau ada pengelasan, ya, bagaimana, dan seterusnya ada di sini. Nah, kalau draftingnya sudah lengkap, baru masuk ke perencanaan proses, ya, atau di manufaktur. Ya. Manufaktur, area ini merupakan area manufaktur, ya, termasuk equipment yang akan dipakai, ya, kemudian penjadwalan, ya, sampai ke produksi. Nah, produksi sudah jadi produk, ya, masuk ke quality control, baru ke customer. Nah, di antara tahap proses itu, maka masing-masing tahap memiliki perangkat yang bisa digunakan. Ya, apalagi sekarang zamannya sudah zaman digital. Ya. Ada komputer aided design, komputer drafting, ya, komputer aided proses planning, dan seterusnya, ya, sampai bahkan untuk quality control pun menggunakan aplikasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan industri 4.0. Ya, jadi semua kegiatan yang dikerjakan manusia itu bisa didigitalisasikan, ya, menjadi digital. Nah, KMK ini ada di sini, ya, ada di sini semua. Mulai dari desain, ya, manufaktur ada di sini, nanti analisis ada di
desain engineering. Nah, proses desain sendiri itu dimulai dari recognition of need. Jadi selain konsep desain itu yang dibutuhkan apa dalam desain itu, ya. Kalau membuat desain, contoh misalnya kita membuat desain kursi, ya kursi yang nyaman, yang bisa kalau dibuat duduk itu enak, ya, dan seterusnya itu. Nah, permasalahannya apa? Perlu didefinisikan, ya, permasalahan yang sekarang kursi yang sekarang kurang nyaman, ya, misalnya, dan seterusnya sampai ke sintesis. Nah, sintesis itu sudah dilakukan analisis. Nah, ini kira-kira ilmiah masuk di sini semua. Nah, sampai ke optimisasi. Ya. Di mata kuliah kelihatannya ada untuk desain dan optimisasi, ya. Kelihatannya yang ngajar Dr. Joko Sudiono, kemudian evaluasi sampai ke presentasi. Nah, ini proses desain paling tidak mengikuti kaidah-kaidah seperti ini. Nah, letak atau peran dari computer aided design ada di mana? Nah, computer aided design itu ada di sintesis ini untuk pemodelan produk, ya, modeling. Nah, modeling di sini kan sekarang sudah zaman modern. Jadi bentuknya juga harus yang 3D, ya, 3 dimensi. Nah, kemudian dilakukan dengan engineering analysis. Ini adalah computer aided engineering atau CAE. Evaluation itu design review and evaluation. Kemudian yang terakhir presentation itu bisa menggunakan 3D model atau drafting juga bisa. Nah, 3D model itu kalau model benar-benar 3D ya menggunakan 3D printing, ya, atau nanti akan dibahas di dalam mata kuliah rapid prototyping. Ya, kenapa disebut rapid? Karena cepat, ya, membuat prototype yang cepat. Ya, jadi misalnya kita akan membuat produk, contoh misalnya mouse, ya, mouse. Nah, sebelum diproduksi massal itu akan kita presentasikan, misalnya entah ke customer atau ke siapa atau ke ownernya. Nah, itu pakai 3D printing dulu, misalnya, atau pakai SLS atau yang lain. Nah, setelah itu dipresentasikan, disetujui, nah baru mass production. Nah, tujuan penggunaan CAD diantaranya bisa meningkatkan produktivitas perancangan, ya, kemudian kualitas desain juga meningkat, komunikasi, ya, komunikasi itu artinya kalau kita punya customer yang ingin membuat produk, ya, kita tunjukkan CAD-nya, nah itu bisa memperbaiki komunikasi. Contoh misalnya seorang arsitek memberikan gambar 3D misalnya, ya, bisa diperlihatkan bagian interior dan seterusnya, itu akan memperbaiki komunikasi antara desainer dengan customer. Kemudian juga dijadikan sebagai database untuk manufaktur, ya, punya database-nya. Dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Ya, salah satunya itu, ya, jadi bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, ya, bisa memenangkan persaingan, ya, diantaranya itu. Nah, evolusi atau perkembangan teknologi CAD dan KAE itu bisa kita jabarkan dalam beberapa fase, ya. Fase yang pertama adalah desain sentrik. Nah, pada fase ini teknologi CAD dan KAE ini fokus kepada desain. Jadi mungkin masih ingat bagaimana awal-awal kemunculan AutoCAD, kemudian Inventor dan seterusnya, itu adalah fase-fase desain sentrik. Ya, yang tadinya desain hanya 2 dimensi, bisa untuk 3 dimensi, bisa untuk assembly atau bisa untuk bentuk-bentuk yang 3 dimensi, itu ada di fase itu. Kemudian fasenya berkembang menjadi proses sentrik, ya. Tentunya ini juga berkaitan dengan perkembangan di dunia digital. Jadi proses sentrik itu mulai ada simulasi permesinan,
simulasi welding, simulasi line production, dan seterusnya. Jadi proses-proses yang terjadi di industri itu bisa disimulasikan. Nah, disebut dengan virtual product and process. Ya, jadi orang mau bikin pabrik itu sudah bisa disimulasikan, termasuk dari ini kan itu aliran material atau aliran prosesnya. Ya. Kalau kita melihat line production di otomotif, nah itu sudah bisa disimulasikan. Kemudian fase yang berikutnya adalah knowledge share. Knowledge share ini disebut juga dengan virtual intelligence atau artificial intelligence. Ya. Ini ya dapat dikatakan dengan teknologi 4.0 itu atau industri 4.0. Jadi sudah canggih, sudah diberikan kecerdasan buatan. Ya. Ini sudah di sini. Nah, di antara fokus-fokus inilah karya itu salah satunya yang mengikuti perkembangan. Ya, salah satunya yang mengikuti perkembangan. Nah, nanti kalau kuliah offline sudah bisa dilakukan, saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat knowledge share atau membuat artificial intelligence di dalam sebuah desain. Gitu. Kalau dulu saya punya mahasiswa S1 itu dia senang di programming. Saya tunjukkan knowledge share di sini, ya kemudian dia bisa, akhirnya dibuatlah desain. Sebetulnya sederhana hanya roda gigi, tapi ini hanya sekali klik, ya hanya sekali klik udah jadi roda gigi. Tinggal nanti yang dibutuhkan rasio giginya berapa, ya, jumlah giginya, dimensi dan seterusnya, itu tinggal dimasukkan angkanya, nanti sekali klik ya udah bisa jadi gitu. Nah, memang kuncinya ada di programming. Kalau di karya itu bahasa pemrogramannya yang dipakai adalah Visual Basic. Dasarnya itu meskipun namanya Katia Script, tapi di Katia itu namanya Cat Script ya. Itu dasarnya adalah bahasa Visual Basic atau VB. Nah, proses sentrik itu diantaranya ini, jadi bagaimana pada waktu proses pembuatan komponen atau di industri otomotif, ya, itu mulai dari konseptual dan seterusnya sampai dari proses desain manufaktur, proses sentriknya. Nah, sebenarnya proses sentrik itu sudah berkembang cukup lama, ya, sudah berkembang cukup lama, dan ini akan terus berkembang. Nah, ini kita lewati saja. Kemudian jenis-jenis model di dalam CAD itu ada model fisik, ya, physical model namanya. Kemudian ada model bidang datar atau dua dimensi, dan drafting. Kemudian model komputer atau digital. Nah, model digital atau komputer inilah yang nanti akan kita pelajari ya di dalam mata kuliah CAD, ya, terutama membahas CAD itu nanti di Katia. Ada model wireframe, kemudian surface, kemudian solid. Ya, wireframe itu ya tepi-tepinya saja, ya hanya seperti kita membuat gambar tapi dengan garis-garisan saja. Kemudian surface itu kulitnya, kemudian solid ya benda gel. Nah, ini contoh wireframe yang menggunakan garis-garis kurva lengkung lurus saja. Nah, kenapa perlu gambar wireframe? Karena terkadang kita memperoleh gambar itu dari alat CMM, ya. Jadi CMM itu nanti menghasilkan data dalam bentuk wireframe. Meskipun sebenarnya titik itu kemudian diolah menjadi kurva garis, ya, sehingga menjadi wireframe. Kemudian berikutnya model surface, ya. Surface itu kulit permukaan, ya. Jadi permukaan benda, contohnya ada mobil, ya. Ini surface.
Model berikutnya adalah solid. Nah, solid ini benda pejal. Nah, benda pejal ini di dalam desain itu juga biasanya disesuaikan. Jadi kalau mendesain blok mesin, ya blok mesin, kemudian piston, connecting rod, crankshaft, itu desainnya adalah desain solid. Ya, desain solid. Kalau menggunakan surface, ya kurang tepat. Meskipun bisa, kalau ditanya bisa, ya bisa, tapi kurang tepat. Nah, kemudian untuk model ya dari 2D ke 3D, nah sekarang proses seperti ini bukan sesuatu yang sulit ya, tapi sudah menjadi hal yang umum bahwa kita membuat gambar 3D, 3 dimensi diubah menjadi 2 dimensi atau 2 dimensi diubah menjadi 3D, itu adalah proses yang umum di dalam CAD atau di dalam desain. Nah, dari 2D ke 3D itu kalau kita membuat gambar konsep ya, kemudian drafting 2D ya, untuk melakukan simulasi di dalam manufacturing, itu terkadang dibutuhkan untuk model yang 3 dimensi. Nah, sehingga saat ini untuk model-model 3 dimensi itu sudah menjadi keharusan di dalam pemodelan, kecuali drafting ya. Kalau drafting ini memang dari dulu ya 2 dimensi lengkap dengan ukuran, simbol pengerjaan dan seterusnya. Sama. Nah, keuntungan model 3 dimensi paling tidak memberikan visualisasi yang baik. Ya, kemudian bisa digunakan sebagai digital pre-assembly. Ya. Jadi kalau kita buat assembly itu bisa membuat model-model 3D. Ya, nanti saya tunjukkan videonya. Jadi bagaimana sebuah mobil yang ada ratusan komponen dijadikan satu kemudian disimulasikan. Kemudian bisa digunakan untuk prototyping yang saya sampaikan tadi. Yang paling umum mungkin kita tahu mungkin 3D printing, ya. Tapi sebenarnya ada banyak proses yang lain, ya, seperti SLS, ada sensor dan seterusnya. Kemudian analisis lebih cepat, ya, kita bisa lebih cepat melakukan analisis, ya, baik statik, kemudian analisis di assemble-nya menggunakan model-model 3D. Kesalahan faktor bisa dihindari, ya, karena bisa kita simulasikan dulu. Nah, kemudian menunjang concurrent engineering. Nah, kategori CAD itu dibedakan menjadi 3 level, ya, mulai dari yang low end, mid range, sampai yang high end. Dasar dari pembagian ini tentunya berdasar pada kemampuannya, ya, karena kita bagi menjadi 3, ada CAD, ada CAM, ada KAE. Nah, kategori yang high end ini memiliki kemampuan CAD, kemampuan CAM, dan kemampuan KAE yang terintegrasi jadi satu. Nah, contohnya ada CATIA, ada Unity Graphic, Pro Engineer, IES, CAD, dan kemudian yang mid-range ini biasanya memiliki kemampuan kalau tidak CAD, ya CAM atau CAD dan KAE, ya maksimal 2 kemampuan. Nah, kalau yang low end itu hanya 1, ya kebanyakan adalah hanya di CAD saja. Kemudian metode pembuatan solid. Yang pertama, constructive solid geometry. Kemudian boundary representation. Nah, dua ini. Nah, ini biasanya kalau saya kuliah offline ini akan saya demonstrasikan menggunakan CATIA. Kemudian
untuk konstruktif solid geometri itu ada union intersection dan subtract. Ini hampir sama kalau di dulu kita belajar AutoCAD ya ada union, ada intersection, ada subtract. Ini teorinya ya seperti ini, nanti mau menggunakan software apapun akan sama. Ya, hanya cara-caranya kadang yang berbeda, tapi konsep dasarnya adalah sama. Kemudian dari representation, ya. Jadi bagaimana sebuah model itu direpresentasikan berdasarkan boundary atau batasan di tepi-tepinya itu. Nah, bentuk solid itu bisa dibuat dengan extrude, revolve, thickness, volume, dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk yang umum, karena ini kalau kita lihat ada persamaan matematiknya, itu akan dipakai di semua software ya seperti itu. Oh, extrude itu berarti harus ada 2D dulu, kemudian menjadi ini. Ya. Kemudian revolve berarti dia harus punya akses. Jadi bentuknya yang lingkar, contoh di sini adalah velg. Ya, velg mobil ini, kalau kita lihat penamaannya, dua dimensinya seperti ini. Kemudian aksesnya di mana dan diputar. Oh, itu revolve. Kemudian thickness itu dari surface, ya. Surface itu tidak punya ketebalan karena dia kulit saja. Kemudian diubah menjadi solid dengan ketebalan tertentu. Oh, itu thickness. Nah, karena persamaan matematik yang dipakai sama, dan tentu di dalam software-nya itu juga sama. Intinya begitu. Nah, sehingga kalau kita memahami sebuah konsep desain, ya, kemudian kita belajar software, mau pakai software apapun, itu sama. Konsepnya sama. Ini membuat gambar 2D dari solid. Ya, contohnya, membuat gambar proyeksi, gambar pandangan, ukuran seterusnya dari 2D dan seterusnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian untuk aplikasikan KMKI sendiri bisa untuk shape design and styling. Ya. Jadi styling ini kita bisa membuat proyeksi foto ya dari eksternal kita masukkan ke sini. Ya. Ini untuk styling, terutama kalau nanti udah jadi ya satu body itu, kemudian kita styling, nah ini akan bagus, kemudian bisa di rendering juga. Nah, Katia ini jagonya gambar rendering, sangat realistis. Kemudian mechanical design itu untuk drafting ya, untuk drafting atau untuk gambar kerja. Analisis ya tentunya untuk simulasi. Nah, kalau di KATIA itu terbatas sebenarnya, dia hanya statik, kemudian thermal, free frekuensi atau natural frekuensi analisis. Nah, kalau lebih lengkap itu Abaqus. Ya. Abaqus itu sudah dibeli sistem satu perusahaan dengan KATIA, sehingga ada KATIA for Abaqus atau Abaqus for KATIA. Jadi analisisnya bisa menjadi lebih banyak ya, misalnya untuk dinamik, untuk thermal, kemudian untuk yang lainnya bahkan sampai ke motion analisis juga bisa atau gerakan. Digital mockup. Nah, kalau digital mockup ini di KATIA sudah sangat mumpuni, jadi kita bisa melihat di bagian dalam kendaraan, kemudian masuk ke bagian mana yang kita inginkan ya, seperti kalau di arsitektur ya kita buat gambar bangunan kita bisa masuk ke dalamnya dan seterusnya. Dan bahkan sekarang untuk yang KATIA pun ada yang digunakan untuk arsitek. Kemudian untuk equipment and system, ya ini untuk pemipaan, ya kemudian aliran dan seterusnya ini bisa. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk manufacturing. Jadi simulasi permesinan baik untuk bubut maupun fresh atau milling. Ya, tentunya untuk CNC ya. Nah, ini contoh styling. Ya.
Jadi bisa sangat detail sekali. Ya, renderingnya juga bisa kita pakai yang bagus. Nah, desain, drafting, sampai ke assembly, desain atau simulasi. Kemudian sheet metal. Ya, sheet metal itu untuk proses pembentukan plat. Itu juga bisa kita simulasikan kalau kita gunakan KTA. Kemudian molding design itu untuk plastic injection. Ya, ini kita bisa desain di sini. Nanti ada core, ada KVV dan seterusnya itu mudah. Ya, di sini ada fasilitas. Kemudian untuk structure design atau desain struktur. Analisis itu bisa struktural analisis. Kita bisa lihat distribusi tegangan, kemudian displacement atau defleksinya. Bahkan kalau assembly struktural analisis. Nah, kalau kemudian di KTA, kalau kita gunakan yang assembly struktural analisis, itu bisa berbagai macam material. Ya. Misalnya dalam konstruksi ada baja, ada aluminium, kemudian ada baja seri apa, itu bisa kita masukkan di dalam satu analisis dengan material yang berbeda-beda. Kemudian untuk manufaktur, ya manufaktur itu ada prismatic machining, ya, kemudian 3-axis surface machining, kemudian multi-axis surface machining, itu berarti lebih dari 3 ya, atau 5-axis itu sudah bisa, dan plate machining atau mesin bubut simulasi. Nah, digital mockup untuk simulasi, DMU itu kependekan dari digital mockup. Jadi simulasi digital. Ya. Ini ada navigator, ada space analysis, ada kinematik, ada fitting. Ya. Navigator itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, contoh navigator itu bisa kita jelajahi masuk ya ke mana-mana bagian komponen yang kita inginkan. Space analysis itu untuk menganalisis luasan ruang yang dibutuhkan. Ya. Jadi misalnya kalau kita mendesain belokan roda tadi, seberapa besar ruangan yang diperlukan untuk belok sampai 90 derajat, nah itu space analysis. Nah kalau kinematik itu segala bentuk gerak yang memiliki kinematika, ya, itu bisa disimulasikan. Contoh yang paling sederhana adalah gerakan piston. Piston, connecting rod, dan crankshaft itu kan gerakan yang paling umum, itu bisa disimulasikan. Nah kalau di KTA itu juga bisa kita cari, jadi velocity-nya atau kecepatannya berapa, kecepatan itu bisa dengan kinematik. Gitu. Ya karena semua simulasi ini didasari dari teori kinematika. Kemudian ada DM fitting. DM fitting itu untuk memsimulasikan proses assembly. Proses assembly dan proses pelepasan. Jadi kita masang roda, melepas baut itu disimulasikan dengan DMU fitting. Kemudian untuk equipment dan sistem engineering itu bisa untuk electrical, sistem desain, piping, ya, ducting, circuit board, piping, bahkan ke instrumentation diagram itu bisa. Nah ini di otomotif global, kemudian di industri pesawat terbang, salah satunya di PT Dirgantara Indonesia atau PTN. Jadi awal mula UMS punya KTA itu ya karena kerjasama dengan PTN waktu itu sekitar tahun 97-98 itu. Kemudian industri otomotif, ya. Jadi hampir semua industri otomotif sekarang menggunakan KTA. Industri kereta api, ya, kereta api itu juga pakai KTA bagian besar, termasuk PT Inka, ya.
Kalau beberapa waktu yang lalu ada juga mahasiswa kita yang dari Timika. Kemudian oleh elektron tersebut, ya, itu beberapa brand atau merek ternama menggunakan Katia sebagai perangkat untuk desain produk. Nah, kemudian configuration assembly juga sama. Untuk perusahaan industri perkapalan, termasuk PT PAL Indonesia itu sudah menggunakan Katia. Universitas ya UMS merupakan salah satu universitas yang menggunakan Katia juga, dan termasuk yang pertama ya di Indonesia, kemudian diikuti oleh universitas yang lain. Itu untuk pengantar FKMK, Bapak-Bapak semua. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Untuk materi tadi Ya, ini psikologi. Nanti Bapak-Bapak join aja. Kodenya sudah saya share di grup WA di sini. Kemudian pengantar sudah saya upload di sini ya. Camp nanti bisa di download. Kemudian saya juga upload di basic concept of CAD di sini. Juga nanti bisa di download. Nah, untuk absensi kehadiran nanti Bapak bisa masukkan di attendance di sini. Nah, tinggal masuk aja di sini. Atau juga nanti kalau saya sebenarnya nggak masalah ya, yang masalah kehadiran hanya yang penting kalau ada tugas itu nanti dikirimkan. Nah, untuk mempermudahkan pengecekan ya, itu nanti semua tugas kita gunakan Schoology untuk upload ya. Gitu Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Buka di SolidWorks, kemudian S, nya nanti yang STP atau step. Nah, setelah step itu tersimpan, nanti buka di Katia. Katia bukannya yang step tadi. nanti dari Katia SolidWorks juga bisa ya? Dari Katia SolidWorks. Iya. Kalau dari Katia ke SolidWorks itu nanti dalam bentuk step juga. Jadi Katianya disimpan ke step. Karena ternyata untuk konversi file itu dijual terpisah gitu. Jadi masing-masing software bisa langsung dibuka, tapi harus ada konverternya. Untuk itu dijual terpisah. Ada lisensi sendiri. Enggak yang lain ditanyakan. Jadi ini adalah konsep dasar tentang CAD. Ya, konsep dasar tentang CAD. Nah, CAD ini sudah kita jabarkan tadi. Ini adalah alat bantu. Dan di dalam CAD itu pasti ada programming. Kalau dulu saya mempelajari Katia versi 4, itu pemrograman yang digunakan adalah Fortran. Dan Fortran. Jadi waktu saya S1, ya di saya istilahnya UMS, itu ada pelajaran Fortran, bahasa Fortran. Itu dipakai di Katia versi 4. Ya, versi 4. Nah, versi 4 itu bahasanya Fortran. Nah, kebetulan waktu saya mengerjakan tugas akhir itu di PTN atau di PTTI itu pembimbing saya itu Dr. Inggris dan FEI. Nah, saya di sana selama 4 bulan. Itu ya salah satunya mempelajari Fortran itu
untuk Katia, ya, kemudian saya analisis statiknya itu malah menggunakan Nastran, bukan Katia. Tapi sempat untuk analisis balik itu saya menggunakan Katia dan Fortran. Itu juga saya belajar di IPTN di sana. Kemudian yang lain kayak Pascal, Visual Basic, dan C++ yang under Windows sekarang Visual Basic, ya, sama C, bahasa C. Tapi yang Katia versi 5 itu sudah Visual Basic. Nah, di dalam pengoperasian software, ya, kalau kita lihat flowchart-nya, di antaranya ini, ya, dari aplikasi data atau struktur, ya, ini yang menjalankan itu kan operating system, ya, operating system. Contohnya ya ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, ya. Kalau sekarang pakai handphone itu ada Android, itu adalah operating system. Nah, Android itu pengembangan dari Linux sebenarnya. Ya, Linux itu dikembangkan oleh Google, ya, kemudian menjadi Android. Nah, operating system, ya ini sebagai data strukturnya, menjalankan atau digunakan untuk aplikasi program, ya, program aplikasi. Ya, salah satunya adalah CAD/CAM software. Nah, ini dia berjalan di operating system. Ya, makanya setiap software itu khusus, ya, dibangun khusus untuk operating system tertentu. Contoh Katia untuk Windows, Katia untuk Linux, Katia untuk Unix. Jadi khusus untuk operating tertentu. Nah, untuk menampilkan grafis itu ada yang disebut dengan grafis system. Ya. Nah, grafis system ini di dalamnya juga ada kernel system atau kalau kita bilang ya chip ya atau IC itu. Ini yang mengolah grafis. Ya. Kemudian ditampilkan dalam monitor atau di input output device. Nah, grafis sendiri di dalam perkembangannya itu dia semakin cepat di dalam proses data karena prosesornya sendiri atau IC-nya sendiri sekarang sudah meningkat dengan cukup tajam. Ya, makanya kalau kita beli PC atau beli laptop itu salah satu yang ditanyakan grafis card-nya apa gitu. Apalagi yang sering game itu ditanyakan grafis card-nya itu adalah di sini. Karena ini akan memproses aplikasi, contohnya di sini CAD/CAM di sini. Ya, aplikasi tiga dimensi yang diproses di grafis di sini. Nah, desain sendiri itu kalau kita breakdown menjadi 2D dan 3D. Ini didasarkan pada penggunaan dua aksis. 2D itu hanya menggunakan dua aksis. Ya, kalau kita punya aksis X, Y, Z, kalau hanya dua ya berarti X, Y, Z, atau X, Y. Itu 2D. Oke, kita sampai sana ya. Jadi untuk CAD atau desain itu ada 2D dan 3D. Ini didasarkan dari sumbu yang digunakan.
Nah, di dalam CAD itu ada koordinat sistem. Ya, koordinat sistem. Ini paling tidak ada 3 yang kita kenal. Ya. Yang pertama adalah sistem koordinat kerja atau World Coordinate System. Kemudian model koordinat sistem, screen koordinat sistem. Nah, sistem koordinat kerja yaitu digunakan oleh desainer itu untuk penggambaran 2D maupun 3D. Nah, koordinat ini ada beberapa macam, misalnya Cartesian absolut, ya, Cartesian inkremental, polar absolut, dan polar inkremental. Nah, teori matematik ini pun diterapkan hampir semua software yang ada. Baik AutoCAD, maupun di CATIA itu pakai ini semua. Ya, dasar matematisnya ya ini, bagaimana kita menentukan dengan metode Cartesian absolut. Nah, kalau absolut itu selalu titik nolnya dari memulainya dari titik nol atau di koordinat nol. Nah, contoh di sini. Ini acuannya akan selalu di titik nol di sini. Jadi penentuan posisi koordinat itu selalu mengacu di titik nol. Kalau tidak akses ya P berarti 0,000 atau dari X sisi-sisinya itu. Nah, contoh kalau kita punya kotak ya, ini X dan Y, dua dimensi. Ini arahnya 20, X-nya 50, ya. Maka setiap titik di ABCD-nya ini A, B, kalau A di 0,0, maka di B ini berarti 0,20 itu X, Y ya. Nah, untuk C-nya berarti 50,20. Yang D juga sama berarti 50,00 X, Y. Nah, konsep ini pun nanti yang masih dipakai di dalam CAM. Ya, karena CAM ini kita akan mempelajari di pemrograman menggunakan kode G itu tadi. Ya. Itu kan bisa kita gunakan absolut maupun inkremental. Nah, kalau inkremental itu titik terakhir yang jadi acuan. Ya. Terakhir jadi acuan. Misalnya di awalnya dari P00, kemudian P1 XZ, kemudian P2, nanti dia delta X, delta Y, delta Z. Meskipun sama kalau ini dua dimensi, ya X, Y. Kalau A 0,0, maka B itu akan menjadi ya X-nya 0, Y-nya 20, berarti 0,20. Nah, titik C ini, ya titik C ini akan menjadi X-nya menjadi 50, Y-nya menjadi 0. Dia akan masuk di titik B, gitu. Nah, titik D ini X-nya 0, Y-nya menjadi min 20. Itu inkremental. Ya, sambil mengingat, saya kira ini pernah dapat. Absolut ya. Kalau absolut polar itu menggunakan delta di sini atau sudut. Ya, penyebutannya seperti ini. Kalau kita lihat dari dua dimensi 0, 90, 192, 70. Berlawanan arah jam. Jadi yang dipakai adalah R, jaraknya kemudian koma theta. Ini di AutoCAD pakai seperti ini. CATIA sudah pakai. Polar inkremental juga sama. Hanya saja dia titik akhir yang jadi acuan. Ini jauh lebih simpel. Ya, simpel. Nah, penggunaan ini kalau ditanya mana yang paling bagus ya semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Sesuai dengan kondisi saja. Kalau ini mudah menggunakan mental, ini mudah menggunakan absolut dan seterusnya. Kemudian metode pembuatan garis, ya. Garis itu bisa titik-titik horizontal vertikal, paralel tegak lurus, tangensi atau mengelilingi terhadap cover.
Ini pun semuanya sama diaplikasikan di dalam CAD, ya, baik di AutoCAD, CATIA, SolidWorks, ya, dan seterusnya. Nah, persamaannya seperti ini lah, P1, P2, P3, P4 ini dari point to point, ya. Kalau dua dimensi berarti hitoma Y, ya X1 Y1, untuk P2 ya X2 Y2. Nah, persamaan saya sederhana seperti ini. Kemudian horizontal vertikal juga diterapkan di dalam CAD, dalam membuat garis. Kemudian paralel tegak lurus, ya. Kurva, ya. Kurva itu sebenarnya ada banyak sekali. Ya, ini yang saya tampilkan sini yang paling umum. Ada kurva analitis, ada kurva untuk bebas. Kurva analitis itu bentuk kurva dibuat dengan persamaan yang diketahui, ya. Yang umum, yang sudah diketahui secara umum. Sedangkan kurva bebas itu dibentuk dari persamaan yang belum diketahui persamaannya, ya, karena komputernya pintar, dia bisa membuat persamaan yang bermacam-macam, ya. Atau dia merupakan fungsi. Biasanya ya kalau variabel XYZ ya fungsinya fungsi XYZ, atau fungsi lain misalnya T. Nah, contoh untuk kurva non parametrik, ya, ini dengan dua cara, bisa implisit atau eksplisit, ya, persamaan fungsi dari XYZ ini, ya. Nah, ini yang dihitung ya komputernya, kita cukup tahu persamaan dasarnya saja. Nah, misalnya X fungsi ini, fungsi T, GT, maka di dalam bentuk 3 dimensi itu kalau kita buat kurva, segala macam bisa dibentuk, ya. Seperti yang di pengantar tadi, itu ada wajah saya. Kalau itu diambil dari 3D scanner, ya, 3D scanner yang portable, itu scan-kan ke wajah, nanti akan menjadi bentuk surface. Nah, kalau bentuk bebas seperti ini, ya, ada banyak persamaan, nanti akan ini masih sama bentuk bebas, matrik, ini kurva singgung dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nih, ya, ini ada garis T0, T1, nanti ada kurva singgung di antara dua garis. Kemudian ada kurva Ferguson, ya. Ini Ferguson nama orang, dia juga bikin. Nah, ini kembali oleh kurva Corsair tahun 72. Ya, kerja di Renault. Dia mengembangkan software juga. Nah, ini dikembangkan seperti ini. Kurvanya dari P0, P1, P2, P3. Ini juga ada di CATIA. Ada di CATIA. Nah, biasanya kalau offline akan saya tunjukkan. Ini namanya kurva desired. Persamaannya seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya saja. Nah, ini terus. Nah, ini data yang saya dapatkan dulu. Ini adalah data wireframe. Ini vendor dari Mitsubishi Buda. Ini saya peroleh dari Narmada juga waktu itu dia pada pesanan gas. Ya, sekitar tahun 99 tahun 2000-an. Nah, nanti penggunaannya di sini nih. Nah, ini data exchange yang tadi sempat ditanyakan bagaimana memindah data dari satu software ke software yang lain. Itu ada pokok sendiri ya, karena itu kan hanya sebenarnya untuk translate dari satu customer ke persamaan yang lain. Nah, makanya setiap software itu punya extension file, ada IGS, DXF, FL, ASCII, dan seterusnya. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi file, ada translator, dan bentuk lain. Oke, gitu Bapak untuk
basic CAD ya. Nanti